warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Farmasi 1 kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang produksi massal. Dimulai dari saya yang akan membacakan pengertian produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mau mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditemukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal. 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. 4. Dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produksi massal. Untuk kelebihan yaitu 1. Hemat biaya. 2. Efisien waktu. 3. Tingkat keakuratan tinggi. 4. Tingkat produksi cepat. Untuk kekurangan yaitu 1. Kegiatan produksi sangat kaku. 2. Kurangnya beragamnya variasi produk. 3. Biaya mesin mahal. Dan 4. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Nah, ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sukarya Simulingga tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses generasi tiap unit proses. 5. Menyampaikan jadwal pada pemesan. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Tujuan: A. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. C. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. D. Meminimalkan perubahan nilai produksi. E. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Fungsi: A. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. B. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Perencanaan produksi sangat tepat digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mampu untuk memproduksi barang serupa dari waktu ke waktu. C. Alat untuk memonitor hasil produksi. Fungsi lainnya dari perencanaan produksi yaitu memudahkan perusahaan dalam memonitor hasil produksinya secara akurat. Unsur perencanaan produksi: yang pertama, tujuan produksi. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga, perencanaan merupakan fakta objektif. Yang keempat, perencanaan harus bisa diukur. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Lalu, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. 1. Penelitian proses produksi. 2. Penelitian produk. B. Mencari gagasan dan seleksi produk.
meliputi 1. Mencari gagasan, 2. Menyeleksi produk, 3. Desain produk pendahuluan, 4. Pengujian, 5. Desain akhir. Menetapkan skala produksi meliputi 1. Penetapan waktu, 2. Penetapan kualitas, 3. Menghitung biaya, 4. Menetapkan tenaga kerja, 5. Menetapkan peralatan, 6. Menetapkan bahan baku. Berikut ini adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam perencanaan produksi massal. Yang ke-1, routing adalah penetapan menentukan urutan-urutan proses mentahan sampai menjadi produk akhir dalam penentuan urutan-urutannya. Harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang dipergunakan. Yang kedua, scheduling adalah penetapan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat proses produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Dispatching adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian pemerintah untuk memulai pelaksanaan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di bidang voting atau scheduling. 4. Follow up adalah menentukan dan menetapkan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Indikator kebersihan tahap produksi massal. 1. Kebersihan manajemen produksi meliputi A. Produktivitas, B. Kapasitas, C. Kecepatan pengiriman, D. Kualitas produk, E. Kecepatan proses, F. Fleksibel. Ukuran kinerja sistem produksi meliputi A. Ongkos produksi, B. Kualitas produksi, C. Tingkat pelayanan. Ukur kinerja produksi mesin. Kinerja produktivitas mesin umumnya diukur menggunakan OEE, Overall Equipment Effectiveness. Sistem ini menggunakan 3 indikator yaitu availability, performance, dan quality. Penggunaan pengukuran menggunakan OEE yaitu A. Melalui dari pengukuran manual, B. Fokus pada kerugian, C. Menetapkan target tambahan, D. Menetapkan segala kendala, E. Hati-hati dalam membuat perbandingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jengisa Rahayu. Nama saya Krista Prilia Zahra. Nama saya Sofi Siti Munaro. Nama saya Sukma Anggara. Nama saya Muhammad Bintang. Nama saya Nita Nadita Suparman. Nama saya Saiful Rijal. Nama saya Maya Aulia Rahma. Nama saya Nadita Putri Safira. Jangan lupa Jangan lupa saksikan. Oke. like, comment, And subscribe. dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.